bersama saya Agus ya, masih di ID Garage. Nah, kali ini gua ada di daerah Cibubur nih guys. Nah, kali ini gua mau nge-review Geely ya, salah satu dealer yang ada di Cibubur ya, Geely Cibubur guys ya. Kita mau review EX5. Oke? Tanpa berlama-lama kita langsung aja ke dalam. Yuk. Nah, ini ya dealernya di Cibubur. Jadi kalau teman-teman mau komparasi untuk cari EV ya, ini ada di Cibubur guys ya, salah satu dealer Geely yang ada di Cibubur. Nah ini guys ya, EX5. Ntar kita terakhir saya akan tanya-tanya sama salah satu salesnya ya, nanti ini yang tipe apa gitu ya. Oke, kita sekarang mau lihat explore ke dalamnya dulu nih guys. Nah ini kebetulan yang warna putih ya, tapi sebelumnya guys ya, kita kebetulan lagi nggak ada unitnya, jadi kita nggak bisa impresi pertama mengendarai Geely EX5 ini. Jadi nggak apa-apa guys ya, kita mau lihat interiornya, eksteriornya ya. Pertama kita lihat eksteriornya dulu guys. Nah ini eksteriornya, dia pakai ban GT guys ya, GTI Control P10 225 ya, 55 ring 18. Nah ini ya lampunya nih guys ya, lampu halogennya, lampu depannya. Dia ada DRL nya memanjang ya, dari sini bentuknya DRL memanjang. Terus di sini ada yang terang ini, lampu halogennya, lampu utamanya nih ya. Nah terus di sini terdapat sensor ya, ada sensornya guys, sensornya. Di sini ada kamera juga, ini ada kameranya nih ya, kamera depan. Terus sensor kiri kanan ada, terus ada radar nih, ini radar guys. Terus kita ke dalam ini guys. Sebelum ke dalam kita tetap di eksteriornya dulu. Nah ini nomor sasis ini guys. Nah terus ini bukaan pintunya ya, sama dengan Ioniq ya, bukaan pintunya sama ya. Nah ntar kita ke dalamnya terakhir, kita lihat eksteriornya dulu. Terus dia lampu belakang ini, lampu belakangnya ya, dia memanjang dari kiri ke kanan, bentuknya gini guys. Ini kalau malam keren sih guys ya, mantap ya. Nah terus kita di belakang juga ada sensor parking kiri kanan ya, sensor parking ada. Kita lihat ini udah power tailgate guys ya, udah power tailgate. Nah ini speaker, sininya ada speaker, ada hook juga di sini. Nah, oke. Ada bagasi penyimpanan, dalam juga nih guys. Tuh kapasitas bagasinya ini, karena dia nggak ada ban serep ya. Ya memang kalau EV sekarang udah nggak ada ban serep. Ini kapasitas penyimpanannya, boxnya ini gede banget guys. Teman-teman bisa simpan apapun di sini. Ya ini dalam loh. Tuh terus di sini ada space lagi nih. Ini kalau dibuka, sini masih ada space lagi nih. Masih ada space-nya. Ya. Ini rapi. Jadi kalau kelihatan seolah-olah nggak ada penyimpanan lagi di bawah ya. Padahal kalau teman-teman dibalik ini, teman-teman angkat, ini masih ada penyimpanan guys yang luas sekali.
Terus di sebelah sini ada penyimpanan juga, ya. Nah, terus ini ada top tether, guys, ya. Ini ada top tether. Itu belakangnya. Nah, sekarang kita baru lihat ke depan. Pertama kita ke ruang kemudi dulu, guys. Ke ruang kemudi. Nah, ini dia, guys. Ruang kemudinya. Ini nanti kita tanyain ya. Ini mewah loh, ya. Mewah, enak nih. Kita cobain, guys. Nah, ini setirnya. Dia setirnya nggak bulat, mengotak, ya. Ini mengotak di atas sama bawah. Bawahnya ini lebih flat sih. Nah, kita coba dulu. Nah, ini begitu kita tutup pintu, ya. Ini jok gue langsung dia ke atas, terus agak ke depan, maju ke depan, ya. Nah, ini bagian interiornya nih, guys. Di sini udah ada heads up display, ini proyektornya ya, buat nembak ke layar. Tuh teman-teman kalau bisa lihat ya, udah ada heads up displaynya. Kelihatan nggak teman-teman? Mungkin kamera kelihatan kali ya. Nah, terus ini ada layar. Ya, layarnya ini cukup besar, kurang lebih 15 incian ini ya layarnya. Nah, terus ini ada 360, guys. Ya, tuh ada front view, ya, rear view, terus apa lagi, front view, rear view, terus samping ini dari atas, ya. Terus di sini kita lihat lagi menunya ada apa aja nih, guys. Vehicle setting, energy, phone, Bluetooth music, USB music, relaxation space, camping space, security manager, gallery, ya. Terus apa lagi nih? Car beat link, Spotify, FM, radio, Thames, apps. Nah, ada map. Ya. Kita coba lagi, ini apa? Surround sound. Nah, ini buat suaranya nih, guys, ya, surround sound. Nah, dia ini pakai speakernya Flyme Sound, guys. Jadi emang ini dia buat sendiri nih si Geely nih, ya. Flyme Sound. Tapi lucu ya. Ini bentukan speakernya di sini nih, guys. Ini setir. Ya di sini. Dia ngadepnya ke atas. Biasanya kan di pilar ya. Tapi dia ngadepnya ke atas ini, ngadepnya. Posisinya tidur. Ya, terus di tengah ini ada juga nih. Tuh. Ini di tengah ada. Terus sama di sebelah kiri sini ada nih, guys. Flyme Sound di audionya, ya. Nah, terus ini kita coba nih. Ini ada apa ini di atasnya nih? Oh, ini lampu hazard. Lampu hazard, guys. Lucu ya, lampu hazardnya di atas ya. Biasanya kan dekat-dekat setir sini ya. Tapi dia di atas ini, guys. Nah, terus di sini ada lampu. Nah, lampunya ini udah touchscreen, guys. Ya, nggak ada tombol fisik, jadi dia udah touchscreen. Cukup disentuh aja. Nah, terus di sini ada apa lagi? Ini kan hazard, udah hazard. Nah, gimana dengan buka panoramic roofnya ini? Di sini nggak ada nih, guys. Nah, mungkin di sini, guys, kita lihat. Nah, ya, vehicle setting di sini. Terus ada di sini ada macam-macam nih, guys. Ada shortcut, ada vehicle control, driver setup, lighting, driver assist, voice, display, the sound, connectivity, my car. Nah, ya. Tuh, name Geely EX5, service and maintenance. Ini nomor rangkanya. Nah, di sini ada lighting, ada driver setup. Tuh. Banyak nih, guys. Ya. Vehicle control. Tuh. Ya, ada vehicle control. Back to home. Terus di sini ada AC. Nah, ada AC-nya nih, guys. Tuh. Nah, AC-nya kita nyalain coba ya. Nah,
kerasa nih hembusannya guys. Tuh. Dia ada animasi gininya ya, ada hembusan anginnya ya. Keren juga sih ya. Nah, ini kita nyalain dulu biar nggak panas. Nah, terus ini buat ngatur suhunya nih di sini nih. Nah, ini 16. Dia bisa sampai berapa ini? Oh, paling rendah 15,5 derajat guys ya. Ya, dual zone, jadi kiri kanan bisa beda sendiri nih. Oh, ini nggak bisa langsung ya, bisa nih, bisa ngeling dia langsung, tapi bisa sendiri juga sini, pasti ada pengaturannya juga. Nah, terus ini tuh, ini speednya, buat ngatur speednya nih guys ya. Nah, ini 4-5 lah, cukup lah ya. Terus ini buat telepon. Tapi kalau gue bilang ini kurang responsif sih ini. Nih, tuh. Ya. Jadi dia harus agak dipencet gitu loh. Nah, ya. Nah, kalau gue bilang ya, ini secara audio begini sih, kalau gue pribadi kurang estetik ya menurut gue sih. Tapi balik lagi preferensi masing-masing ya. Ya mungkin ini akustiknya ada pengaruh juga nih ya, pengaruh ke akustik juga. Nah, terus di sini ada MID-nya. MID-nya kecil ya, persegi panjang ini guys. Ya. Terus di sini ada tampilannya, ada jam. Terus ada lampu dim ya, lampu jauh, lampu dekat. Terus ada bisa mile per hour, bisa kilometer per hour ya. Terus ini ada indikator kapasitas baterai lagi ya. Ini ada bar baterai sama jaraknya 373 km lagi ya. Terus ini ada logo regenerative braking, intelligent cruise control ya, ICC. Terus ini parking position ya. Terus ada mode berkendara juga di sini ya, ada comfort, ada sport, mungkin ada 3 ya gitu. Terus average power consumption, nah 19,1 kWh per 100 km. Nah, ya itu. Jadi ini tampilannya ya, MID-nya. Terus di sini ini gear position guys. Nih. Ya. Sama di Cherry mirip ya, sebelah kanan di sini gear positionnya. Ya. Jadi kalau di P ini posisinya P ya. Jadi kalau misalkan dia mau dimundurin tinggal ke atasin ya, netral ke tengah, drive ke bawah, dikebawahin. Kalau P tinggal dipencet ininya, pencet. Ini ada tombol di sini, P parking. Nah, terus di sebelah kiri ya, ini yang kanan, ini yang kiri itu lampu, ya. Ada lampunya nih. Terus ada wiper juga. Ya, ini buat air nih ya, air wiper. Tinggal dipencet aja di sini tombolnya. Terus di sini lampu nih, tuh. Lampu ke kiri ya. Terus ini lampu ke kanan, ini ke kiri, sorry, ini ke kiri ya. Nah, ini ke kanan ya, gitu guys. Oke. Terus di sini ada panel lagi. Nah, ini putaran apa nih? Ini buat volume. Ya. Tuh. Jadi kalau teman-teman putar di sini, ya. Di barnya dia langsung tuh, ada barnya. Ya. Nah, terus di sini ada defogger, ya. Terus ada untuk ini climate nih, AC ya. Jadi bisa tuh switch to circulation mode, ya. Circulation mode ya, AC. Ini auto. Nah, ya. Ini buat AC auto tuh, jadi mungkin besar ya. Nah, ini matiin aja. Nah, terus di sini ada buat matiin nyalain AC juga. Jadi selain di sini guys, selain di layar teman-teman, si Geely X5 ini masih menyediakan tombol fisik. Nah, mati AC. Tuh. Nyalain lagi di sini. Nyala lagi AC. Dan dia
Ini pengaturan AC-nya teman-teman masih bisa manual nih, arah angin AC-nya bisa diatur manual ya. Selain yang di sini nih tadi. Ya. Di sini pengaturan AC-nya masih bisa manual. Tuh. Ya. Jadi kalau ini animasi hanya tampilan anginnya aja ya, arah anginnya tetap manual teman-teman ya. Teman atur secara manual di sini. Tuh. Ya. Nah, terus di sini ada cup holder. Nih, cup holder ini tinggal dipencet. Ya. Ada cup holder. 2 buah cup holder di sini ya. Sama di sini teman-teman bisa simpen kartu ya, entah kartu e-tol, flash ya. E-money di sini bisa ya. Teman-teman simpen. Terus di sini terdapat nggak dua, ini cuma satu nih guys. Kita lihat dulu ya. Tuh ada wireless charging. Jadi kalau handphone teman-teman udah support wireless charging ya, sebelah kanan ini wireless charging guys ya. Cuman ini nggak dikasih tahu nih fast charging atau enggak nih ya. Biasanya kalau ada fast charging ada 60 watt atau 50 watt di sini, tapi ini nggak ada. Terus di sini ada console box. Nah, console boxnya ini nggak terlalu dalam-dalam amat sih kalau gue bilang gitu, ya nggak terlalu dalam amat. Ini pintunya gini, ini ada buat pegangannya, dia nggak ada ininya ya, nggak ceklek gitu ya, dia cuma ditaruh gini aja. Nah terus ini joknya ya, joknya ini warna beige ya, warna beige. Nah terus dia ini kuncinya bentuknya kayak gini guys, ini bentuk kuncinya nih. Nah ini guys, bentukan kuncinya kayak gini. Tuh. Jadi kalau dilihat ini logo Geely guys, ya dia ada 6 kotak gitu ya. Tuh. Logo Geely, di baliknya kuncinya begini. Jadi ada lock, ada unlock, sama power tailgate. Ya. Nah sekarang kita coba nih. Tuh ya, jadi begitu dibuka pintu, itu dia langsung mundur ke belakang. Bukan mundur ke belakang sih, jadi lebih dia agak turun gitu. Kalau jadi ini sama ya, jadi kalau misalnya di lock atau di unlock berbarengan dengan spionnya. Itu guys, simple ya ininya, kuncinya kotak begini sesuai dengan warnanya. Tapi dia tersedia 2 macam kunci ini ya, remote-nya. Tuh, ada yang warna hitam, ada yang warna putih, ya. Mungkin ini setiap satu unit ini dapat 2 buah kunci ini guys. Jadi warnanya tuh ada black, ada white, ya. Gitu. Nah, terus kita ke bawah nih. Kita ke bawah. Nah, terus kita ke bawah. Ini di bawahnya ada media penyimpanan juga nih, luas sini. Ya. Ada media penyimpanan juga luas sini. Terus di sini ada lighter. Kalau teman-teman lihat ada lighter juga. Sini ada lighter. Ya. Power outlet 12 volt maksimal 120 watt. Terus sebelah kirinya ada USB Type C, ya. Sebelah kanannya USB Type A. Ya. Gitu guys. Nah, terus ini dia udah tilt and telescopic belum ya? Kita coba. Setirnya udah tilt and telescopic belum? Oke. Wah, udah ya. Udah tilt and telescopic guys. Tuh, telescopic and tilt. Ya. Nah, ini kalau tiltnya ini kurang lebih 3 cm nih bergeraknya. 2 sampai 3 cm lah. Nah, kalau teleskopiknya ini lumayan jauh nih. Teleskopiknya bisa kurang lebih 5 sentian. Ya. Tuh. Ya. Nah, terus di sini dia, nah ini di door trimnya yaitu ada speaker, ya. Ada tweeter, ada mid range, ya. Terus ini ada tempat cup holdernya, ini gede nih guys ya. Bisa masuk berapa nih? Tapi botol tinggi nggak bisa ya, botol
Botol yang 600 ml ini bisa 1, 2, 3, 4 mungkin. Ya, bisa 4. Nah, terus di sini. Nah, di sini ada. Nah, ini suara pintunya enak ya. Blep gitu. Terus ini buat buka kaca. Ya. Ini kaca kanan depan, ini kiri depan, ini kanan belakang, ini kiri belakang, ya. Terus ada child lock ini, ya. Terus ada lock. Nah, ini central lock. Nah, ya. Jadi kalau teman-teman mau atur spion kanan, ya, yang R dipencet, nah, udah nyala. Tinggal teman mainin joystick ini, joystick ininya tinggal mainin. Nah, di situ bisa diatur. Ya. Nah, terus kalau yang mau ke kiri, tinggal pencet kiri, ya. Tinggal atur yang kiri. Ya. Ya. Jadi semua pengaturan ada di sini, guys. Ini bukan pintunya begini, ya. Tuh. Ya. Serba membulat sih, serba oval. Ya. Nah, terus ini ada visornya. Visornya udah ada lampunya dong, standar ya. Jadi jangan kayak pabrikan Jepang ya. Kalau pabrikan Jepang tuh kadang-kadang bikin nanggung gitu, gelap aja gini, nggak ada keterangannya gitu. Nah, ya. Ini yang kanan, yang kiri juga visornya ada lampunya juga, tuh, ya. Nah, sini. Nah, terus di sini ada konsol juga. Nggak gede-gede banget sih konsolnya ya. Ya, tapi cukupan lah. Tinggal teman-teman pencet di sini. Ya, masih manual dia. Di sini sama ya. Tinggal ini buat kaca. Nah. Terus kita ke. Nah, ini ya, tapi yang sebelumnya ya, di sini. Di sini ada pegangan sebelah kiri. Ya, terdapat pegangan handle. Di sebelah kanan nggak ada, polos, ya. Nah, ini gua mau cari nih, buka sunroofnya ini gimana nih, panoramic roof apa sunroof ya. Coba kita lihat ya, guys. Oh, ini udah panoramic sunroof, guys, ya. Udah panoramic sunroof nih, guys. Udah panoramic sunroof. Jadi kita coba di sini. Ya, kita coba driver setup. Ada apa aja nih? Ada Eco, mode berkendaranya itu ya, drive mode-nya ada Eco, Comfort, dan Sport. Nah, ya. Terus energy recovery bisa auto, ada low, medium, high. Power steering, ya. Comfort, standard, sport. Brake pedal, sport. Nah, ya, macam-macam tuh. Ya. Electronic parking brake. Terus ada lagi vehicle control. Ada heads up display adjustment. Nah, ini heads up display-nya bisa di adjust nih, guys, ya. Mau seperti apa? Kurang terang atau mau digelapin, angle view-nya, ya. Ada snow mode tapi di sini nggak kepake, guys, ya. Terus ada fold mirror, R-lock. Nah, ya. Terus ada lagi voice command. Nah, bisa suara cowok apa cewek, bisa suara cowok, ya. Female voice atau male voice. Driver assistant. Lane keeping assist, ya. Di sini ada driver assistant, ada lane keeping assist, pre-collision assist, intelligent reminder, ya. Terus ada ICC ya, intelligent cruise control, ada adaptive cruise control, ya. Bisa intelligent, bisa adaptif. Terus ada sini ada tombol shortcut, ya. Vehicle control. Terus, nah ini apa? Oh, di sini, guys, ya. Di sini teman-teman bisa buka. Nah, ini, guys, tuh. Buka kan? Nah, ini sunroofnya, ya.
Terus kalau misalnya fully open, tinggal teman-teman tarik lagi ke belakang. Tuh. Langsung terbuka ke belakang guys. Ya. Full. Terus kalau mau tutup lagi, ya tinggal full tutupnya ke sini, full close. Nah, itu jadi full ya guys. Nah, terus kalau ini kan sunroof blindnya ya, panoramic roofnya. Nah, sekarang sunroofnya guys. Jadi semua. Nah, kita. Nah, ini baru terbuka tuh. Kacanya dia terbuka, ya. Nah, terus kalau misalnya mau full open, kita lihat full opennya sampai mana. Oh, lumayan gede juga ini. Luas loh ini, ya. Badan dewasa masuk nih, ya. Bisa buat parade nih. Nah, terus kalau mau tutup tinggal di sini. Jadi dia pengaturannya nggak ada fisik guys ya. Jadi semua lewat layar kalau yang untuk panoramic sunroofnya, gitu. Ya. Terus ini screennya tinggal full tutup bisa. Oke. Sekarang kita ini udah bagian depan ya, udah cukup lumayan ini. Ini bagian radarnya nih, ada radarnya di sini. Ya. Nah sekarang kita ke baris kedua. Nah ini gua baris kedua nih guys ya. Gua coba baris kedua. Tinggi gue 182 cm. Nah, ini karena dia sudah maju tadi ya. Ya udah mundur begitu gua keluar. Ini seharusnya bisa dimajuin lagi. Nah, ini terlalu lega nih. Ya. Ini masih luas guys sebenarnya ya. Cuma ini karena udah maju. Ini kita bisa setel sih. Ya. Nah, di sini. Ya. Tinggi gue 182 cm. Ini kapasitas kepala masih luas ya, masih luas. Ini posisinya memang sih nggak menyangga sepenuhnya ya, karena ini memang segini ya. Tapi secara buat nyender ini udah oke sih. Ya. Udah enak. Nyaman sih kalau untuk orang tinggi seperti gua ya, nyaman. Ya. Enak. Terus kita ke sebelah sininya. Ya. Nah, di sini kita lihat ya, ini terdapat apa nih? Di sini ini masih dibungkus guys, ya, masih baru nih. Nah, ada pocket, ya, sama masih ada pocket. Nah, jadi ruangnya sih masih oke, ya, tinggi gua 182 masih oke sih, masih nyaman. Nah sekarang ya, gua mau tanya-tanya sama sales yang ada di Gili Cibubur ini, yuk. Nah guys ya, nah di sini gue udah ketemu dengan salah satu sales yang ada di Gili Cibubur ya. Nah ini dengan Mas siapa nih? Nah kebetulan saya boleh perkenalkan diri? Perkenalkan saya Okta, sales konsultan Gili Cibubur. Sales konsultan dari Gili Cibubur dengan Mas Okta ya. Saya panggilnya Mas Okta atau Pak Okta atau apa nih enaknya nih? Mas Okta aja. Mas Okta aja. Nah ini Mas Okta. Ya. Ini Gili EX5. Betul. Nah tersedia berapa varian kalau di Gili EX5? Untuk kita tipenya ada 2 varian. Ada 2 varian. Ya, yang pertama itu yang Max-nya yang ada di belakang kita ini, dan yang Pro-nya itu kebetulan tidak ada di showroom ini. Jadi kita jelaskan saja secara fitur sama spesifikasinya saja. Apa bedanya Pro sama Max? Nah, betul Mas Agus. Yes. Oh, kenapa disebut Pro? Biasanya kan kalau yang Pro tuh udah paling ini ya, harusnya Pro ya. Karena memang kan kita memiliki 2 tipe, yang Pro sama yang Max. Nah, yang Max ini variannya lebih banyak dan lebih lengkap dibanding yang Pro. Mengapa demikian? Karena si Gili dia bukan hanya mengkhawatirkan konsumen, dia juga kan untuk berbagai varian dan berbagai harga juga. Nah, fiturnya yang membedakan apa tuh antara Pro sama Max? Nah, untuk Pro-nya sendiri dia ADAS-nya baru level 1 terutama. Oh, ADAS baru level 1. Beda dengan yang Max? Beda dengan yang Max. Dan yang Max ini fitur ADAS-nya itu sudah dilengkapi level 2.
Oh, level 2. Termasuk, Sampai level 2 ya? Iya, level 2. Ada sih udah level 2 tuh guys. Iya, Terus apa lagi? Nah, untuk yang Max sendiri dia sudah dilengkapi dengan kursi pijat, bagus, message. Kursi pijatnya baris pertama atau baris kedua aja? Baris pertama dan kedua. Wah, yang depan dipijit, yang tengah juga dipijit guys. Jadi kalau bawa mobil juga dipijit ya? Jadi yang passenger dengan drivernya saja. Untuk yang belakang tidak ada. Oh, yang belakang baris kedua nggak Iya, ada. tidak ada. Baik Pro maupun Max, Iya. sama. Kalau yang Pro itu tidak ada. Oh, Pro itu nggak ada. Tidak ada. Nah, yang Pro itu udah nggak ada massage seatnya guys. Jadi cuman yang ada di Max aja. Itu Betul baris sekali. yang pertama ya. Jadi supir sama yang sebelah supir itu enak dengan driver. Tapi yang kedua enggak ya malah nih? Nggak ada kursi pijatnya ya? Tidak ada. Oh, gitu guys. Ya, itu yang membedakan. Terus kapasitas baterai nih, Nah, Mas Okta. untuk kapasitas baterai, perbedaan dengan Pro dengan Max itu hampir sama ya. Baterainya sama ya? Iya, hampir sama. Akan tetapi jarak tempuhnya ini yang berbeda. Nah, jarak tempuh berbeda. Iya. Nah, biasanya kan kalau jarak tempuh tuh pengaruh dari baterai juga. Nah, ini kenapa baterainya sama tapi jarak tempuh berbeda? Apa yang bedanya? Itu karena fiturnya itu sendiri. Karena fitur ya. Oh, karena fitur Max itu dia fiturnya lebih banyak membebani baterai, guys. Ya, mungkin gitu ya. Betul. Dibanding dengan yang Pro. Iya. Nah, kalau teman-teman balik lagi, kalau teman-teman yang gila fitur, silakan pilih yang tipe Max. Saran saya. Tapi kalau yang kiranya butuh jarak lebih jauh ya, tapi fitur nggak terlalu penting, pilih yang Pro ya, betul ya? Betul, Mas. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus mengenai ini udah ya. Terus tadi saya coba ya untuk panoramic sunroofnya, Iya. itu nggak ada tombol fisik ternyata ya. Tidak ada. Dia komennya lewat touchscreen. Touchscreen semuanya. Lewat touchscreen bener guys. Fitur itu di touchscreen atau flaming autonya. Oh gitu. Nah terus terakhir nih yang ditunggu-tunggu teman-teman nih pasti tentang price-nya, harganya dari masing-masing tipe. Dari Max tuh berapa harganya, terus yang Pro berapa? Silakan Mas Okta. Untuk yang Pro dulu ya, Nah. Mas Agus. Nah, untuk yang Pro itu kita ada special price, tenang aja. Wah, ada special price, iya, guys. Dari 475 juta, special price-nya jadi 465 juta aja. Oh, harga normalnya 475 juta ya? Nah, betul. Karena kita ada special price untuk di bulan Juni, jadi harganya itu cuma 465 juta aja. Wah, berarti diskonnya gede juga tuh 10 juta ya? Betul. Dari 475 ke 465. Nah, itu yang untuk yang Pro. Pokoknya. Nah, terus yang Max tipe Nah, tipe untuk yang Max, tenang aja pemirsa. Kita juga ada special price. Dari harga 515 menjadi 505 juta aja. Wah, Maxa udah mendapatkan Geely X5 sampai akhir Juni. sampai akhir Juni. Wah, sampai akhir Juni guys, buruan guys. Bentar lagi guys. Ya kurang lebih seminggu lagi loh. Seminggu 2 minggu lagi guys, ya. Pokoknya begitu teman-teman nonton ini, buruan langsung merapat ke dealer Geely yang ada Cibubur guys, ya. Nanti bisa berhubungan dengan Mas Okta. Nah, nomornya saya udah cantumin di pojok kanan atas layar itu. Terima kasih, Mas. Gitu ya. Nah, terus kita boleh nih, Mas. Iya. Temenin kita ke dalam fitur-fiturnya biar teman-teman tahu ya. Oke? Siap. Yuk. Nah, ini guys, tadi masih dibungkus guys. Nah, sekarang ditemani oleh Mas Okta nih. Nah, kita tanya-tanya nih tentang fitur dari ini yang tipe paling lengkap nih ya, Iya. tipe Max nih. Nah, ini kebetulan nih guys. Ya, show unit yang ada di ini tipe Max nih. Nah, ini tadi saya coba. Saya lihat kan nggak ada tombol fisik di sini, adanya cuma hazard. Dan hazardnya juga lucu ya di sini ya. Biasanya kan hazard di daerah-daerah sini dashboard gitu ya. Tapi ini hazardnya di sini ya. Cuman satu ini aja hazardnya. Iya, betul. Oh. Terus nggak ada tombol fisik buat buka panoramic sunroof nih guys di sini. Tapi di layar ya, betul ya. Betul. Nah, ini di layar tadi ya, gue udah jelasin. Nah, terus ini voice command-nya Nah, gimana nih? untuk voice comment, Nah, nah gimana bisa nih? diaktifkan di tombol sini. Oh, tombol Bagus. ini. Iya, Oh, betul. jadi sistemnya gini guys. Jadi bisa manual, bisa kalau teman-teman tinggal mau perintah aja, tinggal tapi ada on off di sini ya, tombol on Betul. off ya. Dengan kalimat pembukanya apa? Langsung Hai Geely, oke Geely atau apa? Hai Geely bisa. Oh, Hai Geely. Iya, bisa. Oh, Hai Geely nih guys. Kita pencet dulu guys. What would you like me to find for you now? Nah, ini suaranya suara cowok.
Nah, ini suara cowok dan ceweknya teman-teman bisa I ganti didn't tadi. hear Ya. from you. Iya, betul. Feel free to wake me up again if you need Nah, something. untuk mengganti Bahasa ini kan bahasa Inggris ya. Mau bahasa Indonesia bisa nggak? Nah, untuk bahasa Indonesia dan 160 bahasa lainnya itu bakal di-upgrade di bulan Juli nanti. Oh, ini untuk sementara defaultnya Inggris. Nah, untuk sementara baru ada bahasa Inggris aja. Oh, Indonesia belum ada ya? Belum ada. Nanti di update-nya nanti di bulan Juli ya. Juli. Nah, ini female voice tuh Nah, guys. betul. Terus ini pengaturan AC-nya dia masih manual ya. Blowernya ya, arah anginnya ya. Enak nih. Biasanya kan ada yang full layar gitu kan. Oh, di sini kayak di sini kan ada full layar kan. Tuh. Cuman ini hembusannya cuman animasi aja berarti ya. Betul. Nah, terus di sini juga ada tombol fisik juga ya. On off-nya ya. Iya. Bisa auto, bisa circulation-nya. Ini defogger ya belakang ya. Betul. Defogger. Terus ini buat volume. Volume baik AC maupun wallpaper dia adjustable. Oh, bisa buat ini, bisa buat media, bisa buat volume AC juga bisa. Bisa. Oh, Nah, oke. nih bisa diatur. Misalnya mau yang AC atau wallpaper atau maupun dari Oh, semua dari sini Iya. dimmernya ya. Iya, betul. Jadi ini multifunction dimmer berarti. Betul. Nah, Oke. Nah, di sini udah ada ini cup holder. di sini Terus juga wireless chargingnya ini fast charging atau ini? fast charging. Fast charging berapa watt ini? Nggak, biasanya kan ada 60 watt atau 50 watt. Dan ini wirelessnya cuma sebelah kanan aja ya? Betul, yang sebelah kiri Kiri hanya cuman untuk, cuman pad aja biasa ya. menaruh HP gitu. Nah, terus apa lagi nih fiturnya di sini nih? Nah, salah satu Keunggulannya. Nah, Dari dia Geely EX5. ada fitur relaxation space, Mas Agus. Apa? Relaxation space. Relaxation space. Nah, di mana ketika misalnya kita lagi ngecas Hah? di SPKLU kan butuh waktu tuh Oh iya, nunggu 30 menit. 30 menit atau 20 menit itu bisa diatur. Oh. Misalnya jadi ngedengerin ini ya, suasana musiknya gitu ya. Bahkan ketika kita aktifin dia menyesuaikan bangku maupun seluruh Driver mobil seat is ini. about to recline. Please ensure there are Dalam no mode passengers or istirahat. belongings in the Gitu. rear. Nah, Oh, ini ya. iya. Ini guys. Tuh. Otomatis dia Modenya bakal- mode langsung rebahan nih guys. Jadi udah otomatis ya? Iya, betul. Oh, tapi di kursi yang driver aja? Iya, betul Mas Agus. Oke, Nah, oke, misalnya oke. sudah dalam waktu 15 menit udah cukup Hah? pengecasannya. Hah? Nah, dia bakal kembali normal dan memberikan Normal posisi yang Iya, tadi. intonasi suara untuk membangunkan si driver ataupun penumpang lainnya. Oh, Kayak ngasih gitu. tahu. Jadi ibaratnya nih bangun gitu ya. Keren juga nih. Segitunya loh Jili. Jadi Mas Agus. karena kan 30 menit itu bukan waktu yang sebentar juga sih. Iya, Lumayan lama loh itu 30 menit. Nah, ngomong-ngomong 30 menit ini kalau ngecas let's say dari 10% atau 20% sampai 100% berapa lama? Itu dari 20% ke 100 itu hanya membutuhkan waktu 20 menit saja karena memang Jili 20 sudah menit aja. Iya. Cepet banget. dia sudah menggunakan ultra fast charging, bukan fast charging lagi, ultra fast charging. Mas Agus. Oh, berapa watt tuh? Itu kita di Dia bisa nampung fast chargingnya berapa iya, watt? maksimalnya itu di 60,2 kW watt 60,2 kilowatt. iya. Nah, jarak tempuh nih, Tuh. Mas Okta, maksimal berapa? Kalau Untuk- yang Pro sama Max? Untuk yang Max ini Nah, kita jarak tempuhnya di 490 km. itu yang Max ya. ya cukup jauh itu. Bisa 400 bolak-balik ke Semarang ya. Dari sini ke Semarang lah ya. Iya. Nah, kalau yang Pro, Nah, untuk yang selisihnya Pro, berapa? itu selisihnya 5 kilo, Mas Agus. Kita matikan dulu ya, Mas Iya, Agus. iya, boleh, Oke. boleh. Mode relaxation space-nya. Nah, ketika kita matikan, nah dia Nah, ini naik lagi otomatis nih guys. Tuh. Kursi gua Mm-mm. tuh. Nah, ngomong-ngomong, ada ambient light tadi nyala. Coba nyalain ambient lightnya. Oh, posisi yang tadi waktu istirahat, Mm-mm. ambient lightnya juga nyala ya? Iya, otomatis Nah, nyala. di sini nih ada ambient light nih, guys. Di sini nih. Nih, di sini nih ada ambient light nih. Kita aktifkan. Nah, Nah, tuh. Ini guys. Tuh, ambient lightnya. dan dia ada 260 varian warna, Mas Agus. Colornya 260 color. Udah bisa diatur ya berarti ya. Iya. Nah, terus di sini tuh. Nah, Dan ada. dan memiliki 4 mode juga, Mas Agus.
Nah ini untuk driving, misalnya kita ketika ngebut-ngebutan, nah dia otomatis nyala tuh warna merah biasanya. Oh, sport merah sport. biasanya. Nah, dinamik, misalnya Dynamic lagi gradient, lagi- solid color, nah, ini macam-macam. iya, lagi mendengarkan musik. Oh, solid color. Iya, jadi menyesuaikan lah gitu. Bicolor alternation. Terus ada driving mode. Tuh. Ini ambient lightnya bisa sampai ke belakang apa cuma bagian depan sama pintu aja nih? Bagian depan pintu aja. Oh, belakang nggak ada ya? Iya. Oh, oke. Nah, terus kita coba ininya nih, soundnya nih, Fly Me Sound, biar teman-teman tahu nih, Fly Me Sound. Nah, ini kita aktifin nih Bluetooth-nya. Nah, ada di sini, bagus. Oh, itu. Iya. Oke. Kita pairing dulu, guys. Nah, kita coba apa ini? Soalnya salah satu keunggulan juga ya dari Geely EX5 ini Tuh, di sini. terkait soundnya ini. Nggak Dia klik, menggunakan flaming sound menyandingkan. Nah, ini tinggal pair. pairing, Iya. Tinggal. sandingkan, Oke. izinkan. Nah, oke, sekarang udah oke. Kita coba musik sekarang. Boleh. Musiknya kita pilih dari YouTube yang no copyright. YouTube no copyright musik. Nah, mungkin teman-teman bisa dengar ya ini suaranya. Dan dia, Mas Agus, dia bisa diatur untuk soundnya ini. Oh, bisa diatur bass, treble, mid-nya. Iya. Nah, Dan dia coba. juga punya 3 mode. Untuk misalnya share mode itu Ini bassnya lumayan Iya. dalam loh. Dia ada subnya nih ya belakang. tuh ada private mode juga di sini. Di di ini headrest. ini berapa speaker nih? 16 16 speaker nih guys. Iya. Ini yang tipe max ya. Jadi yang tipe max ini ada 16 speaker. Kalau yang pro 8 ya? 8 speaker. 8 speaker. Nah, Ini coba. yang max nih. Nah. Oh iya benar. Nah, ini Tapi kecil ya? iya, itu untuk si driver aja yang mendengarkan. Sini agak dibesarin. Untuk share mode. Iya loh guys, di sini ada speakernya. Jadi seorang driver sambil mengendarai mobil di sini bisa mendengarkan musik dari sini nih, headrest. Headrestnya ada speakernya. Tapi memang nggak sebesar yang speaker utama, ya. Ini sih oke sih ini. Ini Fly Me Sound tuh emang keluarannya ini ya, Dari Geely. dari Geely-nya sendiri ya, Iya. pabrikan sendiri ya. Betul. Oh. Ini guys, suaranya mantap guys. Oke. Oke, itu suaranya guys. Mantap. Tuh, ini ambient line. Ini kalau gelap sih keren sih ini, terang ini. Oke, terus kita udah sih ya, udah cukup ya. Jadi cuman itu aja. Jadi ada sini lengkap ya? Lengkap udah level 2. Level 2. Iya, termasuk intelijen maupun adaptive push controlnya. Jadi sudah ada voice command udah ada, cuman bedanya kalau ke voice command teman-teman harus setiap voice command diklik di sini dulu ya, Mas Okta ya. Iya, Sekali di betul. sini diklik. How may I help you? Teman-teman baru langsung ngomong. Cuman ini untuk sementara waktu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah SPK ya, dan unit udah dianterin, ini fungsinya akan lebih responsif ya. Iya. betul. Ketimbang yang sekarang. Iya, Karena kalau ini belum diprogram lah ya. Iya, karena memang ini unit display juga. Ini unit display soalnya guys. Betul. Jadi teman-teman tinggal pencet di sini. Jadi jedanya ini How may I beberapa help you? waktu dia kalau nggak dipencet ya udah otomatis off lagi ya. Iya, betul. Jadi setiap kali teman-teman mau voice command I didn't hear from Pakai you. ini. Feel free to wake me up again if dan you need bahasanya something. nanti akan di-upgrade ya katanya ya, Iya. Mas. Itu ya. Betul. Nanti kalau bahasanya sekarang kan masih bahasa Inggris ya. Iya. Nanti ada berapa bahasa? 106 bahasa. Ada 106 bahasa guys. Termasuk bahasa Indonesia rupanya. Termasuk bahasa Indonesia. Jadi teman-teman bisa voice command dengan menggunakan bahasa Indonesia. Betul. Nah, terus di sini bahannya ini mengenai kursi ini. Apakah ini warnanya hanya satu macam? Nah, untuk Geely EX5 ini yang Max,
itu ada 2 varian warna. Ada 2 varian warna. Iya. Ini warna beige kan ini ya? Ini untuk warna putihnya, warna luxury-nya. Iya. Oh, luxury-nya. Iya. Terus ada warna apa lagi? Sama warna yang dark blue-nya, yang warna agak kegelap-gelapan, warna Oh, hitam. dark blue. Iya, atau yang misalnya pemirsa tidak suka warna putih, tidak suka terlalu jereng Terlalu terang gitu ya. Iya. Ada, tenang aja, ada warna dark blue-nya untuk varian yang mix-nya. Oh, berarti cuma 2 warna ya? Iya. Putih dan dark blue. Betul. Mas Agus. Oh, jadi kalau masing-masing tipe yang Pro atau Max itu bisa pilih 2 warna itu? Betul. Oh, oke. Tapi kalau teman-teman orangnya bersih dan mau kelihatan elegan, kalau gua pribadi sih lebih suka warna beginian. Warna putih ya. Iya, Untuk lebih pembersih elegan. juga udah banyak ya sekarang ya, kayak Betul. Cuman harus maintenance harus ekstra ini guys, terutama di bagian kursi ini nih. Ini nih, sering didudukin apalagi kalau sembarangan anak gitu ya. Nah, ini gampang kotor sih, gampang dekil. Nah, Dan di sini juga ada leg rest-nya juga loh, Mas Agus. oh ada leg rest. Iya. Oh. Nah, untuk di passenger-nya saja. Coba. Nah, dia bisa naik ke Wah. atas untuk sandaran kaki. Jadi guys ya, jadi hanya untuk di sisi baris pertama itu bagian ini ya, sebelah driver. Nah, itu ada leg rest-nya. Bisa selonjoran guys. Udah ini dinaikin ya. Sandaran ini diturunin, udah tidur guys. Ditambah kursi pijat. Nah, kursi pijat ini berhubung ini yang Max, kursi pijatnya kita coba. Gimana nggak nyaman coba? Cuman alangkah lebih bagusnya lagi baris kedua dipijat juga ya, harusnya ya. Iya, Oh iya lu harusnya. beneran lu. Ini guys, lumbarnya lo ini dipijat. Nah, Nih, lumbar gue nih. tenang aja, dia ada 6 mode pemijatan. Termasuk lumbar, Ada 6 mode guys. Wave, shoulder. walk, serpentine, shoulder, lumbar, crawling. Udah kebenaran kayak kursi pijat nih ini ya. Iya. Ada modenya tuh. Dan ini cukup berasa. Iya. Iya. Nah ini tempo pemijatannya bisa diatur juga ya? Nggak bisa Untuk ya? temponya tidak bisa. Cuman standar. Akan tetapi dia bisa mengatur kekuatan dari kursi pijat ini. Misalnya dia mau high, low maupun medium. Nah, gitu. Oh iya. Misalnya pemirsa mau pijatnya 3 titik ini. nyantai. Lumbar, punggung, pundak. Betul. Waduh, enak nih Nah, guys. dia juga Tidur loh ini. udah ada ventilasi udara juga, Mas Agus. Nah, bisa diaktifin. Oh ini, Iya. Jadi menyesuaikan suhu AC. driver seat. Iya, maupun di passengernya juga. Oh iya ada suhunya ya, jadi dingin ya. Betul. Iya. Wah, nyaman guys. Beneran enak guys. Geely EX5 teman-teman boleh coba. Ya. Sekarang varian mobil listrik buatan China banyak variannya guys. Jadi teman-teman bisa langsung mampir aja ya. Cuman sayang ini belum bisa impresi berkendaranya karena unit terbatas ya. Jadi kebetulan di Geely Cibubur ini baru ada show unitnya aja. Jadi kalau teman-teman mau impresi berkendaranya silahkan bisa langsung hubungin Mas Okta di nomor yang sebelah kanan atas ini ya. Jadi teman-teman bisa kontak beliau. Nah ini kalau misalnya mau test drive nih, si calon ini ya, bisa di test drive di tempat nggak? Bisa, Mas Agus. Jadi misalnya suatu saat, oh dia nggak bisa ke dealer nih, bisa nggak dianterin mau test drive gitu? Nah, bisa. Tenang aja, Nah. kita bisa langsung nyamperin ke rumah pemirsa. Gitu. Oh bisa guys ya, jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman kejauhan nih Cibubur, bisa nggak ya mau test drive di rumah, tinggal kontak Mas Okta Nah, ya. siap. Gitu. Ini enak sih guys, rekomendasi ya. Ini posisinya enak ya. Ini medium SUV sih gue bilang, ini medium ya, berarti larinya medium SUV. Jadi masih setara dengan kayak BYD Atto 3, Honda HR-V lah, kayak begitulah. Kelas-kelasnya seperti itulah. Ya ini enak guys. Untuk spesial juga, spesial promo bulan ini juga kan kita ada DP 5%. Nah DP 5% tuh Sama guys. bunga 0% Mas Agus. Iya. Berapa bulan? Nah, itu Tenornya? untuk 1 tahun. Oh, Iya. jadi bunga 0% guys untuk tenor 12 bulan. Nah,
Kalau di atas 12 bulan pasti kena bunga lah ya, itu ya normal ya berarti. Betul, Berapa Mas persen tuh? Agus. Itu sekitar 2-3% lah. 2-3% tuh guys. Bunganya ya. Jadi promonya cukup menarik. Oh ya, bonus lagi dapat wall charging nggak buat di rumah? Tentu dapat lah. Oh dapat? Iya, Nah, bahkan dapat. untuk bulan ini bukan hanya wall chargernya aja, pemasangan wall chargernya juga di free kan, digratis kan. Nah, cuman kan yang kendala nih banyak kan gini nih, Mas Okta. Iya, Dapat free wall charging, dapat gratis pemasangan. betul. Nah, cuman kan kita harus nyiapin dari PLN-nya tuh. Mm-mm. Nah, dayanya itu maksimal minimal berapa? Nggak maksimum lah. Minimal berapa watt? Untuk pemasangan dayanya itu di 7.000 watt. Tuh guys. Iya, Jadi maksimal teman-teman ya. disaranin ya kalau punya EV jangan digabungin dengan meteran rumah. Rumah ya. Bikin lagi satu meteran lagi, satu line lagi khusus buat EV. Kalau menurut gua ya. Dan minimalnya 7.000 watt. Gitu buat ngangkat ini ya. Mengangkat si jili. Karena jangan ada yang kemarin digabungin tuh, dinaikin daya yang di rumah. Jadi teman-teman nggak bisa ngontrol juga sistemnya. Iya. Kalau Lebih dipisah enak. teman-teman bisa ngontrol. Iya, lebih enak. Pengeluaran berapa ya kan, berapa tokennya. Nah gitu. Saran sih beli meteran lagi, ya Iya. pasang meteran baru sih. Dan itu nggak terlalu mahal kok, Mas Agus. Itu kemarin konsumen Okta dia cuman membayar 3 jutaan aja untuk pasang baru. Pasang baru. Tuh guys, Iya. untuk pasang baru meteran 3 jutaan. 3 juta pas ya? 3 juta Untuk kurang 7.000 lebih watt? lah, iya. Untuk Kurang 7.000? lebih, iya. Untuk Oh, 3 juta instalasi. Iya. Nggak mahal-mahal banget sih. Ya. Tapi memang beda dengan dulu ya. Kalau dulu kan ada yang 600, ada yang 1 juta ya. Sekarang ya karena permintaan mungkin banyak ya. betul, Mas Agus. 3 juta aja guys. Jadi pasang baru, line baru 3 juta. Minimal di 7.000 watt gitu guys. Nah, terus ini bisa V2L nggak? Nah, untuk kita Geely X5 ini dilengkapi dengan V2L, bahkan V2V-nya juga. Oh, vehicle to vehicle. Jadi Iya. bisa ngecas sama mobil listrik. Iya. Wah, keren guys. Bisa V2L, ya, bisa memberi listrik ke rumah atau Iya. kebutuhan lain. Bisa dari EV ke EV. Jadi kalau misalnya teman-teman punya 2 EV, kehabisan di jalan, nah saling colok udah, saling ngecas gitu. Nah, bahkan dia dilengkapi juga mode camping. Nah, untuk Camping mode. Iya, camping space Oh, ini. camping space. Iya. Tuh, kita lihat enter camping space. Nah, jadi ketika pemirsa lagi camping di rumah atau di gunung, nah, jadi bisa memanfaatkan V2L ini. Oh iya, gitu. benar, buat segala lampunya, tendanya, terus kompor listriknya ya. Iya, jadi listrik betul. alternatif udah ada di mobil ini. Nah, teman-teman camping ini, mode camping, teman-teman bawa gitar listrik, oke. Bawa speaker Bluetooth atau habis, nah tinggal colok ke sini guys. Betul. Itu enaknya guys, kalau punya EV. Jadi nggak perlu di rumah, nggak perlu beli genset lagi ya. Genset udah nggak kepake sih sebenarnya ya. Mati listrik tinggal colokin aja itu L-nya. Ditambah juga kabin belakang juga cukup luas ya untuk. Iya, kabin belakangnya juga itu ya, bagasinya itu dia. Karena dia memang kalau mobil sekarang kan udah nggak ada ban serep kan ya, sistemnya udah sistem injek kan ya kalau Iya, misalnya betul. bocor. Nah ini udah dapat, Untuk ban serep, bukan ban serep apa kalau misalnya bocor. taper pad, Ah, udah dapat kita. Udah dapat Iya, guys. dikasih. Karena ini kan nggak ada ban serepnya kan. Nggak ada. Nah, Betul. mobil sekarang sih rata-rata nggak bawa-bawa ban serep kemana-mana. Tinggal yang penting ada cairan yang buat nambel Iya, sementara itu kan. Iya. Gitu guys. Tapi tenang aja kok, kita kan ada emergency road assist di Geely ini, jadi tetap di cover Emergency road 5 assist? tahun, selama 5 tahun. Misalnya ada kendala di jalan, Iya misalnya. iya bisa, Mogok misalnya. iya bisa hubungin Okta maupun si Geely Auto ini gitu. Oh, dia ada kayak semacam SOS-nya ya. Iya betul Mas Agus. Jadi di cover. Ini boleh nih, diinin lama-lama dingin. Kursinya yang benar-benar dingin loh ini. Ini pantat gua dingin loh guys, beneran. Ya. Dingin banget ini. Udah dipijit. Udah menimbulkan ngantuk juga ini bawaannya gitu. Nyaman sih ini, enak sih. Jadi ininya kesan mewahnya dari sini guys. Jadi kalau teman-teman ya, dia punya ini konsol tengah. Ya. Ini mengambang guys. Tuh. Di bawahnya itu bisa taruh berbagai macam barang di bawahnya. Terus di sana ini melandai ya. Dia punya desain sih ini cukup futuristik ya. Jadi mewah kesannya. Ya.
Ini heads up display-nya kelihatan nggak teman-teman? Mungkin agak samar-samar, harusnya kelihatan sih. Nih, coba Okta agak terangin di sini di shortcut. Nah, ini bisa di setting di sini Di guys. sini. Tuh. Nah, Ini kelihatan nih, ada kotaknya tuh. hmm. Ya, ada tuh kilometernya. Nah, dia bisa dikatasin, Di adjust. di adjust. Oh iya, iya betul. Nah, itu terlalu atas tuh kayaknya hilang separuh ya. Oh, ini tergantung tinggi badan teman-teman guys. Betul. Jadi kalau teman-teman pendek, aturnya ke atas nih. Nah, ini bisa kelihatan tuh sampai atas tuh. Karena tinggi gua 182, ini setelannya segini guys. Kalau gini pandangan matanya nggak kelihatan, kepotong. Nah, segini. Di situ udah kelihatan ada itu brightness-nya itu 19, 18, 17 tuh. Ini yang kanan itu buat ngatur ketinggiannya. Nah, speedometer tuh kelihatan tuh di bawah kilometer. Ini terang juga loh ini. Terang juga nih. Cuman nggak tahu ya kalau di posisi di luar ya. Kadang-kadang kan kalau matahari itu lebih ini kan samar. Nah, dia bisa di adjustable juga Mas Agus untuk pencahayaannya bisa Oh, terangnya diterangin terang atau- banget. Iya. Oh iya bisa ya. Betul. Nah, itu heads up display. Jadi teman-teman nggak perlu ngelihat layar ini guys. Karena lihat ini layar ini teman-teman terlalu lama lihat layar ini nabrak. Kalau ini nggak mungkin nabrak. Jadi kelihatan di kaca. Nah, terus di sini ya ada blind spot monitoring guys itu. Nah, di sini bisa kelihatan ya kalau di ini nih apa modenya ya. Betul. Vehicle setting. Kameranya mana nih? Nah, ini untuk 360. 360. Nah, kita bisa melihat. Nah, front view, tampilan depan. Terus belakang. Tadi saya lihat di spionnya ada kamera tuh di bawahnya. Iya, betul. Itu buat 360-nya ini ya? Iya. Dia bisa. Jadi ketika aktif send dia otomatis dia mengarah ke blind spot yang ada. Oh, ini ya blind spotnya ya. Nah, ini teman-teman ya, terutama wanita nih yang kadang-kadang kalau parkir terlalu mepet kena. Nah, ini nggak bakal kena nih guys, bisa kelihatan di sini. Betul. Gitu. Ya, ini bodi mobilnya nih. Iya. Tuh, ini bagian kanan, ini kiri ya. Iya, betul. Gitu guys. Dan ini cukup jelas banget 360-nya. Bagus. Jadi kameranya high res loh ini. Apalagi malam itu. Tapi ini agak noise sih, ya. Yang bagian sini agak noise nih. Tuh. Iya. Karena minim cahaya. Iya. Biasa kalau kamera minim cahaya, low light tuh masalahnya di sini ada noise. Gitu guys. Nah, terus ini rear fog light. Nah, ini untuk lampu ketika- kabut buat belakang gitu. Ya, di belakang. Di belakang Iya. ada pakai lampu kabut. Ada. Jadi ketika kita di tol hujan deras. Oh, buat memberikan mobil yang di belakang kita. Nah, Oh, iya. oke. Lampu kucing lah ibaratnya kalau Iya, di iya, jalan iya. gitu Mas Agus. Jadi nggak cuma di depan aja guys, di belakangnya juga ada buat memberikan sinyal di mobil di belakang kita. Jadi bahwa ketahuan nih ada mobil di depan. Karena kalau begitu hujan deras kan itu paling nggak kelihatan tuh, berkabut. Betul. Nah, ini ada HUD tadi, heads up display, ini comfort seat. Nah, untuk ngomongin embun tadi, untuk di Defogger, di apanya juga spion. spion dia ada penghangat anti embunnya. Oh, spion ini kiri kanan ada penghangatnya. Iya betul Mas Agus, dia ada penghangatnya. Oh, ini guys, ini spionnya nih ya, kiri kanannya ada penghangatnya. Jadi mengantisipasi kalau cuaca ekstrim nih kali ya, Iya. dari hujan terus tiba-tiba panas ya, itu Iya, kan langsung betul. bembut tuh biasanya kan. Betul Mas Agus. Nah, ada defoggernya juga guys di sini. Di mana tuh aktifinnya? Nah itu otomatis aktif. Oh, otomatis. Iya. Oh, jadi nggak perlu ada setel apa ya, nggak ada pengaturan. Jadi otomatis guys. Di sininya langsung dia akan secara bening terus ya, berarti ya. Betul, Mas Agus. Nah, terus ini nih Mas Okta. Untuk yang tipe yang Pro sama Max, ukuran bannya sama atau beda? Untuk ukuran bannya dia sama Mas Agus. Oh, sama ya? Iya. Sama-sama 18, ring 18. 18 in. Terus modelnya beda nggak? Ada yang beda nggak antara Pro sama Max? Untuk velgnya dia modelnya sama. Oh, modelnya sama, nggak dibedain ya? Nggak dibedain. Oh, nggak dibedain guys. Jadi sama, ukuran bannya sama ya, dari GT GT Control P10 Dia 225 55 ring 18. Thailand. Merek Thailand ya?
Oh. Tapi ini kalau misalnya suatu saat mau pakai ban ini lagi nggak ada kayaknya dia. Di pasaran Indonesia nggak ada kayaknya. Di Indonesia Nggak ada ya. Jadi teman-teman. nanti ya, di brand-brand Indonesia masih banyak. Iya iya. Ada Bridgestone ya, ada Michelin ya. Michelin. Jadi ini bawaannya GT ya dari ban Thailand ya. Thailand. Nah terus Mas Okta, baterainya ini tipe apa dia? Jenis Untuk baterainya? ini di tipe lithium iron phosphate. Iya. Lithium iron phosphate. Nah, dan Geely ini dia mengembangkan baterainya sendiri. Itu short blade baterai. Short blade baterai. Dia pipi. Mengapa pipi? Dia disebutkan dengan short blade baterai. Selain memudahkan atau penyerapannya lebih cepat, dia juga untuk menjaga si baterai ini agar tidak terkena benturan dari samping mana. Oh ada protektornya ya? Nah iya. Karena ini ground clearance-nya ini berapa sih ini jaraknya? Di 22 cm. 22 cm nih. Iya. 22 cm cukup tinggi sih. Iya. Dan dia juga dilapisi dengan komponen dari GAI-nya langsung CTB, cell to body. Jadi baterainya ini dia sudah gabung dengan body. Oh, cell to body guys. Bahkan sudah dites di Euro NCAP dengan American NCAP. Iya. Ditusuk, dibakar, direndam di air asid gitu. Iya. Dia tidak berpengaruh sama sekali, tidak mengeluarkan asap maupun Iya. apapun. Iya, kalau blade baterai emang ciri khasnya dia nggak akan meledak ya. Iya. Nggak gampang meledak lah ibaratnya. Iya, betul. Karena memang komponen utama dari mobil listrik itu pastinya baterai. Baterai, betul. Soalnya nggak ada mesinnya, cuman ada dinamo listrik sama baterai aja kan. Nah terus guys, ini wipernya nih ya Mas Okta. Kalau pada saat hujan dia otomatis ya? Iya, wipernya. otomatis. Udah otomatis ya? Iya. Jadi nggak perlu pakai ini juga bisa ya? Pakai switch juga bisa ya? Jadi ketika hujan dia udah otomatis membaca. Ada sensornya guys. Jadi sensor hujan, jadi otomatis wiper otomatis nyala dia sendiri. Karena wiper lampunya juga sudah otomatis. Oh lampu? Iya. Jadi pada saat udah gelap, iya, otomatis nyala? Iya, penerangan yang Udah otomatis sesuai ya, dengan guys. jalan yang Kalau senja, lampu senja senja sama. sama. Nah ini ada DRL ini ya, bukan? Iya. Lampu ya? Kebetulan di luar negeri memang nyala. Oh. Begitu masuk di Indonesia dia penyesuaian mungkin ya. Jadi ada beberapa lampu yang dinonaktifkan. Terutama yang ini. Nah tapi kalau untuk di Indonesia bisa nggak dinyalain ini? Sebenarnya bisa ini, cuman karena dari gudangnya nggak nyala. Oh, soalnya ini LED loh ini. Iya. Tuh. Ya ini kalau teman-teman udah punya Geely X5, teman-teman bisa ke variasi lah ya ini ya. Kalau tinggal pasangin lampu aja sini. Ini soalnya ini udah ada untuk lampunya ini. Ini sih sebenarnya kalau malam ini nyala lebih keren loh ini. Iya betul. Harusnya ya. Kenapa dia iniin ya nggak ini ya? Terus ada radar nih. Bawah ada radar. Ada radarnya juga loh Mas. Nah berarti dia untuk ADAS-nya itu ya sama untuk baca itu juga ya di situ ya. Betul. Nah terus ya di Geely X5 ini dia udah terintegrate dengan aplikasi. Nah Betul, apa nih Mas Agus. Mas Okta aplikasinya namanya? Nah untuk aplikasinya itu namanya Geely Apps. Nah Tuh, Geely Apps bisa di-download di App Store atau di Play Store ya. betul Mas Pengguna Agus. Android bisa, apps di iOS juga bisa ya. Betul Mas Agus. Nah, cuman di sini teman-teman harus memiliki unitnya dulu, Iya, baru bisa diintegrasikan dengan Geely Apps aplikasinya. ini. Iya, Nah, betul, Mas fitur-fitur Agus. yang penggunaan aplikasi ini untuk apa aja, mengoperasikan untuk apa aja? Cukup banyak ya Mas Agus. Nah. Sama seperti kita misalnya ingin melihat kapasitas baterai si mobil ini bisa melalui Tinggal berapa persen handphone, lagi. ya, maupun smartphone si pemilik Geely EX5. Iya. Selain kapasitas baterai, apalagi yang bisa dilakukan di aplikasi? Lihat Nah, apa? terutama dia bisa membuka bagasi belakang, Oh, tailgate. tailgate, dan Nyalain mobil, nyalain mobil, nyalain AC? dia otomatis bisa. Oke. Oh, bisa, guys. Dan dia juga bisa mengunci maupun membuka mobil ini gitu. Oh, ngunci lock dan unlock ya. Iya. Mobil ini bisa dari handphone, guys. Betul. Canggih. Mau nyalain speaker itu bisa nanti di Oh, handphone. oke. Iya. Nah, biasanya kan kalau orang
begitu masuk mobil nggak mau langsung panas tentu ya, nyalain AC dulu bisa berarti ya. Dalamnya biar dingin dulu ya. Gitu guys. Jadi penggunaannya ada aplikasi ya, namanya Geely Apps. Jadi teman-teman buat pengguna yang memiliki mobil Geely X5 pakai aplikasi itu bisa terintegrasi dengan handphone guys. Nah terus ini ya di baris kedua di sini ada kisi-kisi AC. Nih, ya kisi-kisi AC. Terus ada ini, ada port USB Type C dan USB Type A. Nah buat ngecas teman-teman ya, nggak berebutan nih, udah ada masing-masing. Nah terus ada pocket di sini ada. Nah di sini terus ada penyimpanan juga guys, laci. Ya tuh ada penyimpanan juga, media penyimpanan. Nah terus di sini ada drawer juga di bawah. Nah di sini nih. Tuh. Waduh gile, banyak penyimpanan guys. Maksimal 3,5 kilo bebannya. Tuh. Maksimal 3,5 kilo. Itu dalam juga loh ini. Bisa naruh-naruh dokumen. Apapun bisa sini. Ya ini mobil cocok untuk kalau teman-teman camping bisa nih dipakai. Ya. Nah terus di sini ini ada lampu. Nah di sini masih tombol fisik. Yang di depan itu udah touchscreen tuh guys. Ya, hanya disentuh aja. Ini dia ada tombol. Ya kiri kanan juga ada tombolnya. Nah, ini matiin, ini nyalain. Ada handle ya, terdapat handle kiri kanan. Nah di sini ada speaker nih, karena ini tipe Max ya. Ini ada speaker ya, ada 16 speaker nih ya. Itu guys, ini ada kaca kecil di sini. Nah ini ada pocketnya ya, pocketnya kiri kanan. Ada pocket guys. Kalau ini sih headrestnya masih manual ya, masih diturunin manual. Nah, itu masih manual, sama di sini juga. Ya, tinggal gitu guys ya. Jadi semoga ini menjadi referensi buat teman-teman yang lagi mencari EV ya. Di sini ada brand Geely ya, jangan terlupakan Geely. Gue bilang rekomendasi EX5 guys. Dia Geely ada rencana mau keluarin tipe baru nggak? Rencana digias nanti. Oh, ada tipe apa? Sedannya atau Dia rencana bakal keluar hybrid, Mas Agus. malah hybrid berarti bensin lagi dong, kembali dong. Iya, dia hybridnya keluar nanti. Oh, nanti nggak full EV, ada pilihan guys, ada hybrid. Iya, Jadi bahkan- bisa bensin, bisa iya, listrik. Iya. Nah, Dan gitu. bahkan dia bakal ngeluarin mobil tipe yang kecilnya nanti. Oh, akan bersaing dengan Bingo. BYD ya, Atau di BYD ininya, di Wuling. Dolphinnya. Iya, seru nih. Ya, Seru. seru nih. Seru. Kita tunggu lah ya, guys Iya. ya. Jadi untuk sementara EX5 teman-teman ini keren ya. Kalau teman-teman mau cari SUV yang nyaman, baru punya anak 2 ya, ini mobil paling rekomendasi ya. Silakan langsung hubungin aja tanpa lama-lama, langsung hubungin Mas Okta ya. Baik. Langsung di nomor ini ya, teman-teman bisa lihat dari awal sampai akhir, saya udah cantumin nomornya di pojok kanan atas layarnya. Jadi teman-teman bisa langsung hubungin ya. Oke, semoga bermanfaat dan menjadi rekomendasi buat teman-teman yang cari EV ya. Saya langsung pamit, terima kasih nih Mas Okta atas Sama-sama, Mas ininya. Agus. Nanti semoga bisa terus sukses ya Amin. penjualannya. Tapi jangan lupa guys ya, yang baru teman-teman yang baru nonton konten ini, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID Garage guys. Oke guys, saya Agus, Saya Okta. pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye-bye.